Menantuku selalu bilang bubur tim ini penuh cinta. Ia membuatnya khusus untukku setiap pagi. Tapi hatiku, hati seorang ibu, merasakan kebohongan dalam senyumnya yang manis. Aku tidak pernah menyentuhnya. Siapa sangka? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mangkuk keramik putih itu diletakkan di depanku. Masih mengepulkan uap tipis. Baunya, bau yang sudah kuhafal mati selama 3 bulan terakhir, menusuk hidungku. Bau logam. Bau aneh yang tersembunyi di balik aroma jahe dan ayam. Silakan dimakan, Bu. Selagi hangat, suara Fitri terdengar begitu lembut, begitu tulus. Aku mengangkat wajahku dan memaksakan sebuah senyum. Terima kasih, Fitri. Kamu memang menantu idaman. Ibu beruntung sekali. Fitri tersenyum, senyumnya begitu sempurna. Justru Fitri yang beruntung punya ibu mertua sebaik Ibu Windah. Ini resep turun-temurun keluarga Fitri, Bu. Untuk menjaga stamina lansia. Apalagi ibu punya galeri, pasti sibuk sekali. Aku mengangguk, tenggorokanku tercekat. Sandiwara pagi ini harus dimulai lagi. Namaku Windah. Aku seorang janda di usia awal 50-an. Hidupku mapan. Aku punya galeri seni yang cukup sukses di Bandung, peninggalan almarhum suamiku. Hidupku tenang, sampai putraku satu-satunya, Arga, memutuskan menikah 6 bulan lalu. Arga adalah duniaku. Segalanya untukku. Saat dia mengenalkan Fitri, aku melihat binar di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Arga mabuk kepayang. Dan Fitri tampak seperti jawaban atas semua doa seorang ibu. Dia santun, dia lembut, dia perhatian. Terlalu perhatian. Setelah menikah, mereka tinggal bersamaku di rumah besar ini. Aku tidak keberatan. Rumah ini terlalu sepi. Tapi sejak Fitri pindah, rumah ini terasa lebih dingin. 3 bulan lalu, rutinitas, bubur khusus, ini dimulai. Ibu kan sering kelihatan pucat. Fitri buatkan bubur tim herbal ya, setiap pagi. Biar sehat, katanya waktu itu. Arga langsung menyahut, wah, istriku perhatian sekali. Didengar ya, Bu. Fitri itu jago masak. Ibu harus makan. Aku tidak bisa menolak. Pagi pertama, aku mencicipinya. 1 sendok. Lidahku langsung menolak. Rasanya aneh. Bukan rasa herbal yang ku kenal. Ada rasa pahit, rasa kelat, dan bau logam yang samar namun menusuk. Kepalaku langsung pusing. Kenapa, Bu? Tidak enak? Tanya Fitri, matanya menatapku lekat. Tidak. Ini, enak. Hanya saja, ibu tidak biasa sarapan bubur seberat ini. Perut ibu masih kaget. Aku berbohong. Kebohongan pertama itu, ternyata, harus kuulang setiap hari. Aku tidak mungkin bilang pada Arga. Dia akan menganggapku membenci istrinya. Dia akan bilang aku mertua jahat, mertua yang cemburu pada menantunya sendiri. Arga, anakku itu, dia sibuk. Dia naif. Dia dibutakan oleh cinta. Jadi, aku memulai sandiwara ini. Setiap pagi, aku akan duduk di meja makan. Fitri akan menyajikan bubur. Aku akan tersenyum, mengucapkan terima kasih. Lalu, saat Fitri sibuk di dapur, mencuci piring atau membuat kopi untuk Arga, aku akan beraksi. Tanganku gemetar. Aku mengambil mangkuk itu. Aku berjalan cepat ke wastafel dapur belakang, tempat yang tidak terlihat dari ruang makan utama. Air keran kunyalakan deras-deras, agar suaranya menutupi suara bubur yang kucurahkan ke saluran pembuangan. Hatiku sakit. Aku membuang makanan. Tapi perutku lebih sakit lagi jika membayangkan harus menelannya. Aku tidak membuang semuanya. Itu bagian terpenting dari sandiwaraku. Aku harus menyisakan sedikit. 1 atau 2 sendok di dasar mangkuk. Agar Fitri tidak curiga. Agar dia mengira aku memakannya, meski tidak habis. Kok tidak dihabiskan, Bu? Tanyanya di minggu pertama. Maaf, Fitri. Perut ibu kecil. Tapi ini sudah banyak sekali. Besok ibu usahakan habis, kataku,
sambil memegang perutku seolah kenyang. Dan dia percaya. Atau, dia berpura-pura percaya. Rutinitas ini membunuhku perlahan. Bukan buburnya, tapi kebohongannya. Aku hidup dalam ketakutan. Takut ketahuan Fitri. Takut Arga marah. Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri. Galeri seniku yang dulu jadi pelarianku, kini terasa hampa. Pikiranku selalu kembali ke mangkuk bubur itu. Ibu, panggil Fitri lagi, membuyarkan lamunanku pagi ini. Kok bengong? Ayo dimakan. Keburu dingin. Ah, iya, nak. Aku mengambil sendok. Aku mengaduk bubur itu. Uapnya menerpa wajahku. Bau logam itu lagi. Aku menahan napas. Fitri ke kamar dulu ya, Bu. Mau bangunkan Mas Arga. Dia ada meeting pagi, katanya. Iya. Begitu kudengar langkah kakinya menaiki tangga, aku langsung bangkit. Mangkuk itu kugenggam erat. Aku berlari kecil ke wasta. Tidak. Hari ini aku tidak bisa ke wastafel. Fitri baru saja membersihkannya, lantainya masih basah. Aku panik. Kemana? Aku berlari ke taman belakang. Ada pot besar tanaman monstera di sudut. Tanganku gemetar hebat. Aku menggali sedikit tanah dengan sendok. Aku menuangkan bubur panas itu ke dalam lubang, lalu menutupnya lagi dengan tanah. Aku membersihkan sendok dengan tisu yang selalu kubawa di saku dasterku. Lalu aku kembali ke meja makan. Aku menyisakan sedikit di dasar mangkuk. Tepat seperti biasanya. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya mau copot. Aku benci hidupku yang seperti ini. Aku benci kebohongan ini. Aku benci menantuku, yang terlihat begitu sempurna. Aku duduk kembali. Aku mengambil segelas air putih dan meneguknya seperti orang kehausan. Aku harus tenang. Aku harus bersandiwara. Demi Arga. Beberapa menit kemudian, Fitri dan Arga turun. Arga sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Pagi, Bu, sapa Arga, mengecup keningku. Pagi, sayang, jawabku. Gimana, Bu? Bubur buatan Fitri? Tanyanya. Aku melirik Fitri yang berdiri di samping Arga, tersenyum menatapku. Enak. Seperti biasa. Ibu jadi lebih bugar. Kataku. Kebohongan itu keluar begitu lancar dari mulutku. Aku sudah menjadi aktris yang hebat. Fitri tersenyum lebih lebar. Syukurlah kalau ibu suka. Besok Fitri buatkan lagi yang lebih spesial ya, Bu. Jantungku mencelos. Rutinitas neraka itu berlanjut. Pagi berganti pagi. Mangkuk disajikan, aku membuangnya, aku menyisakannya sedikit. Aku memuji, Fitri tersenyum, Arga senang. Tapi ada yang berubah. Tubuhku. Aku mulai merasa lemah. Bukan hanya di pagi hari. Aku sering pusing. Kepalaku terasa berat, berputar. Kadang, saat berdiri terlalu cepat, dunia terasa gelap selama beberapa detik. Aku menyalahkan uapnya. Setiap pagi, saat Fitri memasak bubur itu di dapur, uapnya akan memenuhi ruangan. Aku, yang biasanya sudah duduk di meja makan menunggu, mau tidak mau menghirupnya. Uap itu membawa bau logam yang sama. Mungkin aku hanya stres, pikirku. Mungkin ini hanya perasaanku. Aku mertua yang jahat, yang curiga pada menantu sebaik Fitri. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi hatiku, instingku, menolak. Lalu, hari itu tiba. Hari yang mengubah kecurigaan samar menjadi teror yang nyata. Pagi itu aku sedang tegang. Lestari, sahabat karibku, menelepon. Dia pemilik kafe, dan dia sedang mengeluh soal pemasok kopi yang bermasalah. Aku mendengarkannya sambil berjalan mondar-mandir di ruang makan. Fitri sudah meletakkan mangkuk bubur di meja. Dimakan ya, Bu. Aku mau beres-beres gudang, kata Fitri. Iya, jawabku. Tanganku memberi isyarat agar dia pergi, sementara telingaku fokus pada keluhan Lestari di telepon. Aku menutup telepon 15 menit kemudian. Aku melihat mangkuk bubur itu. Aku harus segera membuangnya sebelum Fitri kembali. Aku membawanya ke wastafel. Aku membuangnya. Dan saat itulah aku melakukan kesalahan fatal. Aku tidak membersihkan mangkuknya dengan benar.
Aku hanya menyiramnya sedikit dengan air. Pikiranku masih pada keluhan Lestari. Aku meninggalkan mangkuk itu di wastafel, dengan sisa-sisa bubur yang masih menempel, meski hanya sedikit. Aku lupa. Aku benar-benar lupa. Aku kembali ke kamar, bersiap-siap untuk pergi ke galeri. Aku harus mengecek beberapa lukisan baru. Saat itulah aku mendengar suara jilatan pelan dari arah dapur. Aku tidak memikirkannya. Manis. Dia kucing kesayanganku. Sudah menemaniku selama 5 tahun, sejak almarhum suamiku meninggal. Manis adalah duniaku. Dia satu-satunya yang tahu rahasiaku. Dia selalu duduk di pangkuanku saat aku menangis diam-diam di malam hari. Dia adalah penyembuh lukaku. Siang itu, aku pulang dari galeri. Aku melihat Manis tidur di bawah meja makan. Tempat favoritnya. Aku membelainya. Tidur nyenyak. Manis? Dia tidak bergerak. Biasanya dia akan langsung mendengkur jika disentuh. Aku tidak curiga. Aku pikir dia hanya lelah. Malam datang. Arga dan Fitri pulang. Kami makan malam. Fitri lagi-lagi memasak makanan yang luar biasa. Arga memujinya setinggi langit. Aku hanya makan sedikit. Nafsu makanku hilang berhari-hari. Ibu kok kurusan? Buburnya kurang ngefek ya? Canda Arga. Hus, Mas. Ibu mungkin capek, kata Fitri. Aku hanya tersenyum palsu. Pagi berikutnya. Inilah saatnya. Aku bangun tidur. Biasanya, Manis sudah menunggu di depan pintu kamarku. Mengeong pelan, minta sarapan. Pagi ini, sepi. Tidak ada Manis. Hatiku mulai terasa tidak enak. Manis? Manis? Panggilku. Aku berjalan keluar kamar. Aku mencari di ruang tamu. Di ruang keluarga. Lalu aku ke ruang makan. Dan aku menemukannya. Dia masih di sana. Di bawah meja makan. Di tempat yang sama persis seperti kemarin siang. Tapi dia tidak sedang tidur. Matanya terbuka. Menatap kosong ke depan. Tubuhnya kaku. Kaku sekali seperti batu. Aku berlutut. Tanganku gemetar. Manis? Sayang? Aku menyentuhnya. Dingin. Dia dingin sedingin es. Tidak. 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 Jeritan itu tertahan di tenggorokanku. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungku hingga hancur berkeping-keping. Duniaku runtuh. Satu-satunya temanku. Satu-satunya yang tulus di rumah ini. Manis. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana, memeluk bangkai kucingku yang kaku. Air mataku mengalir tanpa suara. Ibu? Ibu kenapa? Suara Fitri. Dia berlari menuruni tangga. Arga mungkin sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Fitri melihatku. Dia melihat Manis. Wajahnya, aku tidak akan pernah lupa ekspresi itu. Ada keterkejutan sepersekian detik. Tapi bukan terkejut karena sedih. Terkejut karena ketahuan. Lalu, sedetik kemudian, wajahnya berubah. Dia memasang ekspresi duka yang begitu dalam. Ya Tuhan, Manis. Manis kenapa, Bu? Dia berakting. Dia menangis. Tapi matanya kering. Dia. Aku tidak bisa bicara. Astaga, Bu. Kasihan sekali. Manis pasti sakit. Sudah tua mungkin, kata Fitri, suaranya dibuat-buat sedih. Dia tidak tua, teriakku. Dia sehat. Fitri terkejut mendengar teriakanku. Iya, Bu. Maksud Fitri, ya ampun. Ibu yang sabar ya. Lalu dia mengatakan kalimat yang membuat darahku membeku. Biar Fitri bantu kubur ya, Bu. Di taman belakang. Kasihan kalau kelamaan. Nanti. Dia ingin menguburnya. Cepat-cepat. Dia ingin menghilangkan barang bukti. Pikiran itu menghantamku seperti palu. Sisa bubur di mangkuk. Jilatan Manis. Dan kini, dia mati. Kaku. Tidak, kataku. Suaraku bergetar, tapi dingin. Tapi Bu. Jangan sentuh kucingku, desisku. Aku berdiri. Aku menggendong bangkai Manis yang kaku. Aku berjalan melewatinya, menabrak bahunya dengan sengaja. Aku harus pergi. Aku harus tahu kebenarannya.
Kecurigaanku selama ini bukan hanya paranoia. Ini adalah percobaan pembunuhan. Dan Manis, kucingku yang malang, telah menjadi korban pertama. Aku memeluk tubuh kaku Manis. Dinginnya menembus daster yang kukenakan. Aku berjalan lurus, melewati Fitri yang masih berdiri mematung di dekat meja makan. Ibu mau bawa Manis kemana? Suaranya terdengar lagi. Ada nada aneh di dalamnya. Bukan kesedihan. Lebih seperti kekhawatiran. Aku tidak menoleh. Jangan ikuti aku. Aku berjalan ke kamarku. Aku menutup pintu dan menguncinya. Aku bisa mendengar suara kakinya yang ragu-ragu di luar pintu. Ibu, buka pintunya. Kita bisa bicarakan ini. Biar Fitri bantu urus, Bu. Kasihan Mas Arga kalau lihat ibu begini, bujuknya. Urus? Dia bilang urus? Kemarahanku meledak. Pergi. Tinggalkan aku sendiri. Pergi. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Aku duduk di lantai, masih memeluk kucingku. Duniaku gelap. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang membekukan. Pikiranku berputar kencang, kembali ke pagi kemarin. Mangkuk di wastafel. Sisa bubur yang tidak kubersihkan. Lalu suara jilatan pelan itu. Manis. Bisikku. Maafkan ibu, maafkan ibu. Aku telah membunuhnya. Kelalaianku telah membunuh satu-satunya makhluk yang tulus mencintaiku di rumah ini. Tapi bukan. Bukan aku. Dia. Fitri. Firasat buruk yang selama ini menggerogoti hatiku kini berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Bau logam. Pusing yang kurasakan setiap pagi. Kelemahan tubuhku. Semua itu bukan ilusi. Semua itu bukan stres. Itu adalah uap racun. Dan sisa racun di mangkuk itulah yang telah merenggut nyawa Manis. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau meledak. Aku dalam bahaya. Aku sudah lama dalam bahaya. Fitri. Menantuku yang santun. Menantuku yang seperti malaikat. Dia iblis. Dia mencoba membunuhku. Perlahan-lahan. Aku harus keluar dari sini. Aku harus mendapatkan bukti. Aku meletakkan jasad Manis dengan hati-hati di atas tempat tidur. Aku mengambil syal termahal peninggalan almarhum suamiku. Aku membungkus tubuh kaku Manis dengan kain sutra itu. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Aku membuka lemari. Aku berganti pakaian dengan tergesa-gesa. Tanganku gemetar hebat. Aku memakai kacamata hitam besar, meski di dalam kamar. Aku harus berbohong. Aku membuka pintu. Fitri sedang duduk di sofa ruang keluarga, pura-pura membaca majalah. Dia langsung berdiri. Ibu, sudah lebih tenang? Tanyanya, suaranya lembut dibuat-buat. Aku berjalan melewatinya. Ibu mau kemana? Manis? Aku mau menguburnya di taman belakang. Kataku, bohong. Suaraku datar dan dingin. Mau Fitri bantu siapkan cangkul? Jantungku mencelos. Dia begitu bersemangat untuk menghilangkan barang bukti. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Aku keluar dari pintu belakang. Tapi aku tidak berhenti di taman. Aku terus berjalan ke garasi samping. Aku masuk ke mobilku. Aku meletakkan bungkusan sutra itu di kursi penumpang di sebelahku. Aku menyalakan mesin. Aku melihat Fitri mengintip dari jendela dapur. Wajahnya tegang. Aku menginjak gas. Aku tidak pergi ke taman. Aku melajukan mobilku, membelah jalanan kota Bandung. Pikiranku kosong. Yang ku tahu, aku harus ke satu tempat. Klinik hewan. Klinik hewan langgananku. Dokter Rani. Aku sampai di sana 30 menit kemudian. Aku masuk, memeluk bungkusan itu erat-erat. Ibu Winda, sapa seorang perawat. Loh, Manis mana? Kok tumben dibungkus? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Dokter Rani keluar dari ruangannya. Winda, ada apa ini? Aku membuka bungkusan itu. Dokter Rani terkesiap. Dia langsung membawa Manis ke ruang periksa. Dia memeriksanya. Dia menggelengkan kepala. Dia sudah pergi, Win. Kaku. Ini, sudah dari semalam? Iya, isakku. Kenapa? Dia sakit?
Inilah saatnya. Aku harus berbohong. Aku tidak bisa mengatakan, aku curiga menantuku meracuninya. Aku akan terdengar gila. Dokter, kataku, mencoba mengendalikan suaraku. Saya curiga. Saya curiga dia diracun. Diracun? Tetangga baru saya, aku mengarang cerita. Kami bertengkar hebat kemarin lusa. Soal parkir. Dia mengancam akan memberi pelajaran pada saya. Dia melihat manis. Dia tahu manis kesayangan saya. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisan ini bukan lagi tangisan sedih. Ini tangisan strategi. Dokter Rani menatapku iba. Ya Tuhan, Winda. Kamu serius? Saya tidak tahu, Dok. Tapi dia mati tidak wajar. Dia sehat. Kemarin pagi dia masih berlarian. Lalu saya temukan dia kaku di bawah meja makan. Matanya terbuka. Gejala keracunan memang seringkali seperti itu. Kejang, lalu kaku, kata Dokter Rani, wajahnya serius. Tolong saya, Dok, pintaku. Tolong cari tahu. Tolong lakukan nekropsi. Autopsi. Apapun itu. Saya harus tahu apa yang membunuh kucing saya. Dokter Rani mengangguk. Baik, Winda. Aku akan lakukan. Ini akan butuh waktu beberapa hari. Hasilnya nanti akan kuberitahu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Aku keluar dari klinik itu dengan tangan hampa. Aku meninggalkan bagian dari jiwaku di meja baja tahan karat itu. Perjalanan pulang terasa lebih lama. Aku mengemudi seperti robot. Saat aku tiba di rumah, Fitri sedang menyiram tanaman di teras depan. Dia menatapku dengan tatapan lega. Sudah, Bu? Tanyanya. Aku menatapnya. Menantuku yang cantik, yang muda, yang tersenyum begitu manis. Di balik senyum itu, aku melihat seorang pembunuh. Sudah, jawabku dingin. Di sebelah mana ibu kubur? Tanyanya lagi. Dia masih ingin memastikan. Di bawah pohon Kamboja, aku berbohong lagi. Tempat favoritnya. Oh, syukurlah kalau sudah beres. Ibu yang sabar ya. Nanti kita beli kucing baru lagi, yang lebih lucu, katanya, dengan nada ceria. Rasanya aku ingin menjambak rambutnya. Aku berjalan melewatinya. Aku masuk ke dalam rumah. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Ini adalah zona perang. Dan aku baru saja kehilangan prajurit pertamaku. Benih keraguan itu telah tumbuh. Kini dia menjadi pohon kengerian yang akarnya mencengkeram jantungku. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di kamar. Dalam gelap. Aku tidak menyalakan lampu. Aku hanya menatap kegelapan. Kesedihan atas kematian manis perlahan berubah bentuk. Dia mengeras. Dia membeku. Dia menjadi sesuatu yang lain. Dia menjadi kemarahan. Kemarahan yang dingin. Kemarahan yang sunyi. Dia pikir aku ini siapa? Wanita tua bodoh yang pasrah menunggu ajal? Dia pikir dia bisa menyingkirkanku begitu saja? Dia pikir dia bisa mengambil arga dariku, mengambil rumahku, mengambil hidupku, setelah dia mengambil manis? Dia salah. Dia telah membangunkan seekor naga yang tertidur. Pagi datang. Aku mendengarnya. Suara langkah kaki Fitri di dapur. Suara blender. Suara talenan. Dia sedang menyiapkan racun pagiku. Aku bangkit. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku menatap cermin. Wajahku pucat, mataku bengkak. Aku terlihat seperti korban. Tidak lagi. Aku mencuci muka. Aku berganti daster. Aku berjalan ke laci dapurku. Bukan dapur utama. Dapur kering di dekat ruang kerjaku. Tempat aku menyimpan peralatan melukis dan kantong plastik klip kecil. Aku mengambil satu. Aku mengambil sendok bersih yang kubungkus tisu. Aku memasukkan keduanya ke dalam saku dasterku. Transformasi sunyi ini telah dimulai. Aku bukan lagi Winda yang pasif. Aku adalah aktris. Aku berjalan ke ruang makan. Pagi, Bu, sapa Fitri. Suaranya ceria seperti biasa. Seolah-olah tidak ada kucing yang mati kaku kemarin. Pagi, jawabku. Dia meletakkan mangkuk itu di depanku. Mangkuk putih pembawa maut.
Uapnya mengepul. Bau logam itu, hari ini baunya seperti bau kuburan. Ibu masih sedih ya soal manis? Maaf ya, Bu, Fitri jadi ikut sedih, katanya. Aku memandangnya. Aku tersenyum. Iya, Nak, sedih sekali. Tapi hidup harus terus berjalan. Fitri tampak terkejut dengan senyumku. Ayo, Bu, dimakan. Biar kuat. Hari ini Fitri buat lebih kental. Lebih banyak gizinya. Lebih banyak racunnya, maksudmu. Tentu, kataku. Tapi, Fitri, tenggorokan ibu kering sekali. Semalam tidak bisa tidur. Bisa tolong ambilkan ibu segelas air hangat? Yang di dispenser kamar kamu, air mineralnya lebih enak. Ini adalah taruhan. Aku harus membuatnya berbalik badan. Dan aku harus membuatnya pergi cukup lama. Dispenser di kamarnya ada di lantai 2. Wajah Fitri ragu sejenak. Dia tidak suka meninggalkan buburnya tanpa pengawasan. Oh baik, Bu. Sebentar ya. Dia bergegas menaiki tangga. Inilah saatnya. Detak jantungku memalu di telingaku. Dunia terasa bergerak lambat. Tanganku gemetar hebat. Aku keluarkan kantong klip. Aku buka. Aku ambil sendok bersih dari saku. Cepat, cepat. Aku menyendok bubur panas itu. 1, 2, 3 sendok penuh. Aku memasukkannya ke dalam kantong klip. Uapnya panas. Aku menutup kantong itu. Klipnya macet. Ya Tuhan. Aku menariknya dengan paksa. Klik. Tertutup. Aku memasukkannya kembali ke saku dasterku. Aku membuang sendok bertisu itu ke tempat sampah di bawah meja. Aku mendengar suara langkah kakinya di tangga. Aku cepat-cepat mengambil sendok di mangkuk. Aku mengaduk bubur itu. Tepat saat Fitri masuk ke ruang makan, aku sedang mengangkat sendok itu ke mulutku. Ini, Bu, airnya, katanya. Aku pura-pura menyuap bubur itu. Aku tidak menelannya. Aku hanya menyentuhkannya di bibirku, lalu meletakkannya kembali di mangkuk. Aku membuat suara, cap, pelan. Kataku. Enak. Benar katamu. Lebih kental, lebih enak. Aku tersenyum padanya. Mata Fitri membulat. Dia senang. Senyumnya merekah. Senyum tulus seorang pembunuh yang rencananya berhasil. Syukurlah, Bu. Kan, Fitri bilang juga apa? Ayo dihabiskan. Pasti, kataku. Dia duduk di depanku, memperhatikanku makan. Ini jebakan. Fitri, kataku. Tadi malam ibu lihat ada tikus di gudang belakang. Besar sekali. Bisa tolong kamu cek perangkapnya? Ibu takut. Dia benci tikus. Aku tahu itu. Hah? Tikus? Sekarang, Bu, wajahnya jijik. Iya. Sebelum dia menggerogoti kabel. Tolong ya, Nak. Ibu benar-benar takut. Iya, deh, Bu. Tapi buburnya dihabiskan ya? Pasti. Dia bangkit dengan malas dan berjalan ke gudang belakang. Begitu dia menghilang di balik pintu, aku berlari. Aku berlari ke wastafel. Aku membuang semua isi mangkuk. Aku mencucinya bersih. Lalu aku berlari ke freezer besar di dapur kotor. Freezer untuk daging kurban dan stok makanan pesta. Aku membuka tutupnya. Aku menggeser bungkusan daging beku. Aku menyelipkan kantong klip berisi bubur beracun itu di bagian paling bawah. Di tempat yang paling dingin. Aku menimbunnya lagi dengan daging. Barang bukti. Aku kembali ke meja makan. Aku meneguk air hangatku. Tanganku tidak gemetar lagi. Aku mengambil ponselku. Aku harus menelepon satu orang. Satu-satunya orang di dunia yang mungkin percaya padaku. Lestari. Aku mengunci diri di ruang kerja. Aku menekan nomornya. Halo? Suara Lestari terdengar serak. Dia pasti baru bangun. Tari, bisikku. Winda? Ya ampun. Jam berapa ini? Ada apa? Kamu nangis? Baru saat itu aku sadar air mataku mengalir. Bukan air mata sedih. Air mata kelegaan. Tari manis mati, kataku. Apa? Innalillahi, ya Tuhan. Win. Aku turut berduka cita.
Astaga. Dia kan? Dia diracun, Tari. Hening. Diracun? Maksudmu? Salah makan? Dia diracun oleh Fitri. Aku setengah berteriak. Winda, kamu ngomong apa? Kamu jangan ngelantur. Kamu itu dari dulu gak suka kan sama Fitri? Tapi ini... Aku tidak ngelantur. Potongku. Dia menjilat sisa bubur yang Fitri buat untukku. Bubur yang selalu baunya aneh. Bubur yang bikin aku pusing. Tari, aku bawa jasad manis ke dokter Rani. Aku minta nekropsi. Hening lagi. Lebih lama kali ini. Nekropsi, suara Lestari berubah. Tidak lagi mengantuk. Kini tajam dan fokus. Ya, aku bilang aku curiga sama tetangga. Tapi aku tahu itu bohong. Pelakunya ada di rumahku. Dia tidur di kamar anakku. Dia mencoba membunuhku, Tari, dan dia membunuh kucingku. Ya Tuhan, Winda ya Tuhan. Tari, aku takut. Tapi aku lebih marah. Pagi ini aku mengambil sampel buburnya. Aku menyimpannya di freezer. Terdengar helaan napas kaget di seberang sana. Winda, kamu gila. Tapi kamu brilian, kata Lestari. Oke. Aku percaya. Aku percaya kamu. Sekarang, dengarkan aku. Kamu dalam bahaya besar. Aku tahu. Aku harus apa? Kamu tidak bisa lari. Kalau kamu lari, dia menang. Kamu butuh bukti yang tidak terbantahkan. Aku punya sampel bubur. Itu belum cukup. Kamu butuh bukti dia yang menaruh racun di situ. Kamu butuh rekaman. Rekaman? Ya. Pasang CCTV. Kamera pengintai. Yang kecil. Yang tersembunyi. Di dapur. Di ruang makan. Hari ini, aku yang akan urus. Aku akan kirim orang ke sana. Bilang saja itu teknisi wifi atau apa. Kamu harus rekam dia. Rekam saat dia menaruh racun di mangkukmu. Lestari tidak main-main. Siang itu, sebuah mobil box kecil berhenti di depan rumahku. Lestari Tech Solution. Begitu tulisan di bodinya. Lestari memang gila. Dia punya segalanya. 2 orang pria berseragam turun. Aku sudah memberitahu Fitri bahwa wifi di galeri bermasalah, dan aku memanggil teknisi langgananku untuk mengecek jaringan di rumah juga. Sekalian. Jaringannya mau diperkuat. Bu, biar nanti ibu bisa meeting Zoom dari ruang makan, kataku pada Fitri. Fitri hanya mengangguk. Dia tidak peduli. Urusan teknis adalah urusan laki-laki, katanya. Dia sibuk di dapur, mencoba resep kue baru. Aku membawa teknisi itu, yang sebenarnya adalah orang suruhan Lestari, berkeliling. Saya mau sinyalnya kuat di sini, kataku, menunjuk sudut dapur, tepat menghadap countertop tempat Fitri selalu meracik bubur. Dan di sini, kataku lagi, menunjuk lampu hias di atas meja makan. Pria itu, yang dipanggil bos oleh temannya, hanya mengangguk kecil. Matanya menatapku, penuh pengertian. Lestari pasti sudah menceritakan semuanya. Mereka bekerja cepat. Mereka memasang penguat sinyal baru. 1 di sudut lemari bumbu di dapur. 1 lagi diselipkan di antara ukiran lampu gantung ruang makan. Benda itu kecil sekali, lebih kecil dari koin. Tapi Lestari menjamin, gambarnya sejernih kristal, dan suaranya set sensitif telinga anjing pelacak. Sudah beres, Bu, kata si bos, setengah jam kemudian. Sudah online. Ibu bisa cek langsung dari aplikasi di handphone ibu. Dia menunjukkan caranya. 1 klik. Dan duniaku berubah. Aku melihat dapurku sendiri dari layar ponselku. Dari sudut yang tinggi. Aku melihat Fitri, yang sedang mengaduk adonan kue, dari sudut yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Seperti mata Tuhan. Jantungku berdebar kencang. Aku punya mata-mata. Terima kasih, bisikku. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Jaga diri baik-baik, katanya pelan. Setelah mereka pergi, aku mengunci diri di kamar. Aku menatap layar ponselku. Aku melihat Fitri mondar-mandir. Aku melihatnya mencicipi adonan. Aku melihatnya membersihkan meja. Ini gila.
Aku merasa kotor. Aku merasa seperti penguntit. Tapi kemudian aku ingat jasad dingin manis di tanganku. Aku tidak kotor. Aku seorang pejuang yang sedang bertahan hidup. Malam itu, aku berlatih. Aku berlatih di depan cermin. Aku berlatih tersenyum. Aku berlatih memuji. Aku berlatih menjadi mertua yang sempurna, yang tidak lagi berduka atas kematian seekor kucing. Besok adalah hari pertunjukan. Pagi datang. Aku sudah duduk di meja makan, ponselku kuletakkan di pangkuan, aplikasinya menyala. Aku melihatnya. Dapurku. Langkah kaki Fitri terdengar. Dia masuk ke dapur. Dia mengambil mangkuk putih itu. Dia mengambil panci bubur yang sudah disiapkannya semalam. Dia mulai memasak. Aku memperbesar gambar. Tanganku gemetar. Aku melihatnya menuang bubur. Dia menaruh jahe. Dia menaruh ayam. Dia menaruh daun bawang. Lalu, dia berhenti. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Sepi. Dia pikir aku masih tidur. Dia berjalan ke pot tanaman hias di dekat jendela dapur. Pot anggrek palsu. Dia menyelipkan tangannya ke balik pot itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia menarik sesuatu. Bungkusan kecil. Sangat kecil. Seperti bungkusan kertas timah. Dia membukanya. Dia menuangkan isinya ke dalam mangkuk buburku. Latur, dia mengaduknya. Mengaduknya dengan cepat. Lalu dia membuang bungkusan kecil itu ke tempat sampah di bawah wastafel. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku merekamnya. Aku menekan tombol rekam di aplikasi. Aku punya bukti. Dia mengambil mangkuk itu. Aku cepat-cepat mengunci ponselku. Aku memasangnya kembali ke mode normal. Aku menaruhnya di meja. Pagi, Bu. Sapanya ceria, seolah dia baru saja selesai merangkai bunga, bukan meracik maut. Pagi, Fitri, jawabku. Suaraku, anehnya, tenang. Dia meletakkan mangkuk itu di depanku. Mangkuk kematianku. Ibu kelihatannya segar sekali pagi ini, tanyanya, matanya menilaiku. Iya, Nak, kataku. Aku tersenyum. Senyum terbaikku. Entah kenapa, setelah beberapa hari ini rutin makan bubur kamu, badan ibu rasanya lebih baik. Ini dia. Aktingku dimulai. Pusing-pusing ibu berkurang, aku berbohong. Mata Fitri berbinar. Ini bukan ilusi. Dia benar-benar berbinar. Benarkah, Bu? Ya ampun. Syukurlah, pekiknya. Fitri senang sekali dengarnya. Kan, Fitri bilang juga apa, resep ini manjur. Iya, manjur sekali, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Ibu jadi lebih berenergi. Aduh, Bu. Fitri jadi makin semangat masakin ibu tiap pagi. Terima kasih, Nak. Kamu memang menantu terbaik, kataku. Aku mengambil sendok. Ini bagian tersulit. Aku menatap bubur itu. Bubur yang baru saja kulihat diracuni dengan mata kepalaku sendiri. Aku menyendoknya. Dimakan, Bu. Jangan dilihatin aja, katanya, tertawa kecil. Aku mengangkat sendok itu. Aku membawanya ke mulutku. Aku berpura-pura menyuap. Aku membuat suara, cap. Persis seperti kemarin. Luar biasa, kataku. Hari ini rasanya lebih gurih. Senyum Fitri begitu lebar, rasanya seperti wajahnya akan robek. Dia sangat bahagia. Kebahagiaan itu, melihatnya begitu bahagia karena racunnya, bekerja, membuat darahku mendidih. Lebih panas dari bubur di depanku. Ya sudah, Fitri ke atas dulu ya, Bu. Mau siapin baju Mas Arga. Ibu habiskan ya. Jangan disisakan, biar cepat sehat total. Dia pergi, menaiki tangga sambil bersenandung. Bersenandung. Saat itu juga, aku berlari ke wastafel. Aku memuntahkan apa yang ada di mulutku. Hanya air liur. Aku membuang seluruh isi mangkuk. Aku menggosok mangkuk itu sampai bersih. Aku kembali ke meja. Aku gemetar hebat. Aku menang. Ronde ini aku menang. Lalu, ponselku berdering. Nama di layar, Dr. Rani. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku menggeser tombol hijau.
Halo, Dok. Winda, suara Dokter Rani terdengar berat. Tidak seperti biasanya. Kamu di mana? Saya di rumah, Dok. Ada apa? Hasil nekropsi manis sudah keluar. Saya. Dia terdengar ragu. Kenapa, Dok? Katakan saja. Winda, ini bukan keracunan makanan biasa. Dan ini bukan diracun tetangga sembarangan. Maksud dokter? Saya menemukan kadar warfarin yang sangat tinggi di hati dan ginjalnya. Sangat tinggi. Aku terdiam. Warfarin? Iya. Itu racun tikus. Winda. Dosisnya masif. Kucing sekecil manis, dia pasti menderita sekali. Pendarahan internal hebat. Dunia berputar. Racun tikus. Bukan sekadar herbal aneh. Bukan sekadar dosis yang salah. Racun tikus. Dia memberiku racun tikus. Winda, kamu masih di sana? Iya, Dok. Winda, kamu bilang kamu curiga sama tetanggamu. Apa dia gila? Aku tidak bisa menjawab. Winda, ini serius. Ini bukan lagi kecelakaan. Ini tindakan kriminal. Kamu harus lapor polisi, kata Dokter Rani. Saya akan urus, Dok. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahu saya, kataku. Aku menutup telepon. Jantungku tidak berhenti berdetak. Jantungku tidak ada di sana lagi. Yang ada hanyalah sebongkah es. Warfarin. Dia ingin membunuhku dengan cara yang sama seperti orang membunuh hama. Aku duduk di sana, di meja makan. Mangkuk sudah bersih. Rekaman CCTV sudah tersimpan. Nama racunnya sudah kutahu, warfarin. Semuanya begitu jelas. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini bukan firasat. Ini adalah fakta. Fitri, menantu yang kupikir malaikat, istri dari putraku satu-satunya, sedang mencoba membunuhku. Dia memberiku racun tikus setiap pagi. Pertanyaan pertama yang menghantamku adalah, kenapa? Kenapa dia melakukan ini? Aku mencoba berpikir. Otakku yang beku perlahan mulai mencair, didorong oleh kemarahan yang membara. Apa salahku? Aku menerimanya. Aku memberinya rumah. Aku memperlakukannya seperti putriku sendiri. Apa ini karena Arga? Pola pikir sinetron langsung merasuki kepalaku. Iya, pasti karena Arga. Fitir itu terobsesi. Dia gila. Dia pencemburu. Aku ingat sekarang. Cara dia menatap Arga. Cara dia tidak suka jika Arga menghabiskan waktu terlalu lama denganku. Dulu, sebelum Fitri datang, aku dan Arga punya ritual. Setiap Sabtu malam, kami akan menonton film lama bersama. Hanya kami berdua. Sejak Fitri ada, ritual itu hilang. Mas Arga kan sudah punya istri. Bu, masa Sabtu malam masih sama ibu? Kami mau kencan, katanya, sambil tertawa manja. Arga, anakku yang bodoh itu, hanya tertawa dan mengiyakan. Lalu, saat aku sakit flu beberapa bulan lalu, Arga memijat kakiku. Fitri melihatnya. Wajahnya langsung kaku. Biar Fitri aja, Mas. Kasihan Mas Arga capek. Dia mengambil alih. Dia memijatku. Tapi pijatannya seperti mencengkeram. Iya, pasti itu. Dia ingin menyingkirkanku. Dia ingin Arga hanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin rumah ini untuk dirinya sendiri. Dia ingin menguasai segalanya. Dugaan awalku adalah, dia monster pencemburu. Dia pikir, dengan menyingkirkanku, dia akan mendapatkan cinta Arga 100%. Dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau ada wanita tua, ini di antara mereka. Logika gila ini terasa sangat masuk akal di kepalaku. Kebencian bisa membuat orang melakukan hal-hal tak terbayangkan. Dan aku adalah penghalang kebahagiaan sempurnanya. Aku sadar, aku tidak bisa hanya diam dan mengumpulkan bukti bubur. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus mengerti monster macam apa yang kuhadapi. Aku harus tahu rahasianya. Jika teoriku benar, bahwa ini semua tentang obsesi pada Arga, dia pasti punya sesuatu yang bisa membuktikannya.
Sebuah buku harian? Surat? Aku harus mencari. Permainan ganda dimulai. Di depannya, aku akan menjadi Winda yang baru. Winda yang sudah sehat, berkat bubur ajaibnya. Winda yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Tapi di belakangnya, aku akan menjadi detektif. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Selama 3 hari itu, aku menjalani neraka terindah. Setiap pagi, aku duduk di meja. Aku menyalakan rekaman. Aku melihatnya menuang racun tikus. Aku memujinya. Aku berpura-pura makan. Lalu aku membuangnya. Dia semakin hari semakin bahagia. Dan aku, semakin hari semakin muak. Bu, Fitri mau ke salon ya, sekalian shopping sama teman-teman. Mungkin pulangnya agak sore, katanya di hari keempat. Jantungku berdebar. Iya, nak, tentu saja. Refreshing itu perlu. Mas Arga juga pulangnya malam, ada meeting di luar kota. Ibu di rumah sendirian gak apa-apa? Tanyanya. Oh, tentu saja. Gak apa-apa. Ibu mau selesaikan lukisan di galeri. Mungkin ibu juga pulang sore, aku berbohong. Oke, deh, Bu. Dadah. Dia pergi. Aku mendengar suara mobilnya menjauh dari garasi. Aku menunggu. 10 menit. 15 menit. Rumah ini sepi. Inilah saatnya. Aku berjalan ke lantai 2. Ke kamar mereka. Kamar anakku, yang sekarang terasa seperti sarang ular. Aku membuka pintunya. Pelan. Aroma parfum Fitri, aroma yang manis dan memuakan, langsung menyambutku. Kemana aku harus mencari? Teoriku adalah obsesi. Jadi aku mencari hal-hal personal. Aku membuka lemari pakaiannya. Pakaiannya banyak sekali. Mahal-mahal. Aku merogoh saku-saku blazernya. Tidak ada. Aku ke meja riasnya. Penuh dengan kosmetik. Aku membuka laci-lacinya. Isinya lipstik, bedak, perhiasan. Tidak ada yang aneh. Aku mulai frustrasi. Lalu aku melihatnya. Meja kerja kecil di sudut kamar. Fitri bilang dia kadang mengurus online shop-nya dari sana. Aku duduk di kursinya. Ada laptop. Aku tidak tahu kata sandinya. Ada tumpukan majalah mode. Dan ada satu laci. Satu laci terkunci. Jantungku berdebar lagi. Ini dia. Terkunci. Kenapa harus dikunci? Aku mencari kuncinya. Di bawah pot bunga kecil. Tidak ada. Di dalam tempat pensil. Tidak ada. Aku putus asa. Aku menarik laci itu dengan paksa. Tidak bisa. Aku melihat ke meja. Ada gunting kertas. Aku mengambil gunting itu. Aku mencongkel paksa lubang kuncinya. Aku tidak peduli jika rusak. Krak. Kayunya patah sedikit. Tapi kuncinya terbuka. Tanganku gemetar. Aku menarik laci itu. Isinya. Bukan buku harian. Bukan foto Arga yang disembah-sembah. Isinya kertas-kertas. Tapi, bukan kertas biasa. Aku mengambil setumpuk kertas paling atas. Ini, tagihan. Tagihan? Aku membacanya. Pinjaman online cepat cair. Peringatan terakhir. Tagihan Anda sebesar 20 juta rupiah akan jatuh tempo. Surat Sita. Apa ini? Aku menarik kertas-kertas lain. Tagihan kartu kredit. 1, 2, 5, 10 kartu kredit. Dan semuanya limitnya penuh. Tagihannya bukan jutaan lagi. Puluhan juta. Ratusan juta. Nafasku tercekat. Aku mengambil kalkulator di ponselku. Aku mencoba menghitung cepat. Ya Tuhan. Utangnya ratusan juta rupiah. Aku terduduk lemas di lantai. Teoriku salah. Ini bukan soal obsesi pada Arga. Ini bukan cemburu buta. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kotor. Sesuatu yang berhubungan dengan uang. Aku melihat tumpukan kertas itu. Tanganku gemetar. Aku tidak menemukan buku harian. Aku tidak menemukan surat cinta gila. Aku menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku menemukan motif yang sesungguhnya. Lantai keramik itu terasa dingin di kulitku. Aku terduduk di sana, di kamar anakku, di sarang ular itu.
Di tanganku, tergenggam tumpukan kertas. Bukan surat cinta. Bukan buku harian berisi kebencian. Tapi tagihan. Utang. Ratusan juta rupiah. Seluruh teoriku hancur berantakan. Ini bukan cemburu. Ini bukan obsesi gila pada Arga. Atau setidaknya, bukan hanya itu. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dingin, dan lebih terencana. Jika seorang wanita cemburu, dia mungkin akan menyerangku dengan kata-kata. Dia mungkin akan mengadu domba aku dan Arga. Dia mungkin akan bertindak impulsif. Tapi ini adalah racun tikus. Pelan-pelan. Setiap hari. Ini adalah metode seorang pembunuh berdarah dingin. Pembunuh yang punya tujuan. Dan sekarang aku tahu tujuannya. Uang. Fitri, menantuku yang sempurna, adalah seorang penjudi. Seorang pembohong. Seorang yang tenggelam dalam utang. Nafasku terengah-engah. Aku harus segera pergi dari kamar ini. Fitri bisa pulang kapan saja. Aku merapikan kertas-kertas itu secepat mungkin. Aku memasukkannya kembali ke dalam laci. Aku menutup laci yang sudah rusak itu. Aku berharap dia tidak menyadarinya. Aku tidak peduli. Aku lari kembali ke kamarku. Aku mengunci pintu. Aku gemetar. Tapi bukan karena takut. Bukan hanya takut. Ini adalah kemarahan yang berbeda. Selama ini aku pikir dia membenciku secara personal. Aku pikir aku adalah saingannya. Ternyata, aku lebih buruk dari itu. Di matanya, aku bukan manusia. Aku bukan mertua. Aku adalah solusi finansial. Aku adalah hambatan yang harus disingkirkan agar dia bisa hidup enak. Dia tidak melihatku sebagai ibu dari suaminya. Dia melihatku sebagai apa? Sumber uang? Tapi bagaimana? Jika aku mati, Arga akan berduka. Tapi Arga akan mewarisi segalanya. Dan Fitri, sebagai istrinya, akan mengendalikan Arga. Mengendalikan uangnya. Iya. Itu dia. Dia meracuniku untuk menguasai harta warisan suamiku, yang akan jatuh ke Arga. Begitu picik. Begitu jahat. Aku meraih ponselku. Aku harus memberitahu Lestari. Tari, bisikku, begitu dia mengangkat telepon. Win? Ada apa lagi? Kamu aman? Teoriku salah, Tari. Ini bukan cemburu. Ini uang. Lalu aku menceritakan semuanya. Laci terkunci. Tagihan pinjaman online. Kartu kredit. Ratusan juta. Hening di seberang sana. Winda. Suara Lestari terdengar sangat serius. Ini jauh lebih buruk dari yang kita duga. Aku tahu. Dia mau harta warisan Arga. Winda, dengar. Kalau hanya itu, dia tidak perlu membunuhmu. Dia bisa menunggu. Dia bisa meracuni pikiran Arga pelan-pelan. Dia bisa membuatmu terlihat pikun. Ada 1001 cara. Lalu apa? Teriakku frustrasi. Kenapa harus membunuh? Kenapa harus sekarang? Membunuh itu berisiko, Win. Dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu, kecuali... Kecuali apa, Tari? Kecuali hasilnya sepadan. Kecuali ada jalan pintas. Ada uang cepat. Uang cepat? Utang ratusan juta itu tidak bisa ditutupi dengan warisan yang belum jelas kapan turunnya. Dia butuh uang tunai. Sekarang. Jantungku berdebar. Aku tidak mengerti. Winda, kata Lestari, kamu punya asuransi jiwa? Pertanyaan itu menghantamku seperti tamparan. Punya, kataku. Peninggalan almarhum suamiku. Tapi ahli warisnya Arga. Hanya Arga. Kamu yakin? Kamu tidak pernah menambah polis baru? Atau ada yang menawarimu membuat polis baru belakangan ini? Tidak pernah. Winda, kata Lestari lagi, kamu sudah menggali terlalu dalam. Kamu tidak bisa main-main lagi. Kamu butuh profesional. Kamu tidak bisa mengecek ban atau perusahaan asuransi sendirian. Kamu akan ketahuan. Profesional? Maksudmu polisi? Jangan, pekik Lestari. Jangan dulu. Kamu gila? Apa buktimu? Rekaman CCTV?
Bisa dibilang itu bubuk penyedap. Sampel bubur? Bisa dibilang kamu yang menaruhnya di freezer. Nekropsi kucing? Bisa jadi kecelakaan. Kamu akan terlihat seperti mertua gila yang memfitnah menantu kesayangan putranya. Arga akan membelanya mati-matian. Dan Fitri akan tahu kamu tahu. Dia akan berhenti meracunimu, dan mungkin akan mencari cara yang lebih cepat. Remblong. Kebakaran. Jangan, Winda. Jangan ke polisi. Aku lemas. Dia benar. Lalu, aku harus bagaimana? Tari? Diam saja. Sewa detektif swasta. Private investigator. Apa? Aku punya kenalan. Namanya Pak Bima. Dia biasa menangani kasus perselingkuhan, tapi keahlian utamanya adalah melacak aset. Melacak kebohongan finansial. Dia bisa mengecek rekening Fitri. Dia bisa mengecek apakah ada polis asuransi aneh atas namamu. Tari, itu mahal. Aku tidak peduli. Aku yang bayar. Anggap saja utang. Atau anggap saja hadiah ulang tahun untuk 10 tahun ke depan. Nyawamu lebih penting, Winda. Aku menangis. Kirimkan aku data lengkap Fitri, kata Lestari. Nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP kalau kamu punya. Sisanya, biar Pak Bima yang urus. 2 hari kemudian, aku bertemu Pak Bima di kafe Lestari. Tempatnya ramai. Tapi kami duduk di pojok. Pak Bima terlihat biasa saja. Bapak-bapak parubaya yang bisa kamu temui di kantor kelurahan. Tapi matanya tajam. Aku menceritakan semuanya. Kali ini, aku tidak menangis. Aku menceritakannya dengan dingin. Dia mendengarkan. Dia tidak mencatat. Dia hanya mendengarkan. Bukti utang itu ada di lacinya. Kataku, tidak perlu, Bu, katanya. Saya sudah menarik datanya dari Bay Checking. Utangnya bukan ratusan juta. Sudah menyentuh 1 miliar. Aku terkesiap. Dia penjudi online kelas berat. Lanjut Pak Bima. Situsnya ganti-ganti. Dia kalah besar. Dia gali lubang tutup lubang. Jadi dia butuh uang. Bisikku. Dia butuh uang, dan dia sudah menemukan solusinya. Pak Bima menyodorkan sebuah amplop coklat. Apa ini? Jawaban atas pertanyaan ibu. Kenapa harus membunuh? Tanganku gemetar hebat. Aku membuka amplop itu. Isinya selembar kertas. Itu salinan polis asuransi jiwa. Namun, yang membuat darahku membeku adalah nama yang tertera di sana. Tertanggung, Winda Lestari. Ahli waris, Fitri Ayuningsih. Ini. Itu polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah. Bu, kata Pak Bima, suaranya datar. Dibuka 3,5 bulan yang lalu. Tepatnya, 3 hari sebelum menantu ibu mulai memasak bubur khusus. 5 miliar. Nyawaku dihargai 5 miliar. Tanda tangannya itu bukan tanda tanganku, teriakku pelan. Kami tahu, Bu. Itu pemalsuan yang cukup bagus, tapi bisa dibuktikan. Dia membuka polis ini secara online, menggunakan salinan KTP ibu yang pasti dia curi dari dompet atau laci ibu. Aku ingat. Ya, 3,5 bulan lalu. Dompetku hilang seharian. Kukira terselip. Ternyata, ya Tuhan, aku bukan mertua baginya. Aku bukan keluarga. Aku adalah polis asuransi. Aku adalah tiket lotre. Aku adalah solusi 1 miliar rupiah utangnya. Ini adalah kebenaran yang lebih gila. Ini bukan lagi soal drama rumah tangga. Ini adalah konspirasi pembunuhan berencana. Dingin, kejam, dan sangat sistematis. Apa yang harus saya lakukan? Bisikku pada Pak Bima. Sekarang, katanya, ibu sudah punya semuanya. Motif, utang judi, mekanisme, asuransi palsu, dan alat, racun tikus yang ibu rekam. Sekarang, saatnya ibu menentukan kapan pertunjukan ini berakhir. Aku pulang ke rumah hari itu. Tapi aku bukan lagi Winda yang sama. Aku bukan lagi korban yang ketakutan. Aku bukan lagi aktris yang gugup. Aku adalah seorang pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk perangkap. Aku memegang semua kartunya.
Hasil nekropsi manis. Sampel bubur beku. Rekaman CCTV harian. Laporan utang 1 miliar. Dan yang paling mematikan, polis asuransi jiwa 5 miliar. Sekarang, aku hanya butuh satu hal lagi. Anakku. Arga. Ini adalah bagian tersulit. Ini adalah pertaruhan terbesarku. Jika aku salah langkah, Arga akan menganggapku gila. Dia akan membela istrinya. Dia akan memperingatkan Fitri. Dan semua usahaku akan sia-sia. Fitri akan lolos, dan aku akan selamanya hidup dalam bahaya. Aku tidak bisa gagal. Aku harus menghancurkan dunianya. Aku harus menghancurkan ilusi cintanya. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri dari ular berbisa yang tidur seranjang dengannya. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku butuh Arga sendirian. Benar-benar sendirian. Tanpa Fitri di sisinya, yang bisa membisikkan racun ke telinganya. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Fitri mengumumkan dengan ceria saat sarapan, setelah aku pura-pura memuji bubur beracunnya, "Bu, Arga, lusa Fitri mau check up ya ke rumah sakit. Sekalian mau ke salon, cereambat. Mungkin pulang malam." Check up? Dia sehat sekali. Dia bohong. "Oh, tentu, nak," kataku. "Kamu harus jaga kesehatan." Arga mengangguk. "Iya, sayang. Kamu pergi aja. Nanti aku makan malam di luar." "Jangan," kataku, mungkin terlalu cepat. Keduanya menatapku. "Maksud ibu," aku meralat. "Jangan makan di luar, Arga. Sudah lama kamu tidak makan masakan ibu. Lusa, biar ibu yang masak. Kita makan malam berdua, seperti dulu." Arga terkejut. "Ibu mau masak?" "Iya. Ibu tiba-tiba kangen masak buat kamu." Fitri tampak tidak suka. "Tapi kan, kasihan ibu. Biar Arga pesan GoFood aja." "Tidak apa-apa, Fitri," kataku, memotongnya dengan senyum termanisku. "Ibu insist." "Ya, Arga." Arga, anakku yang naif, tersenyum. "Wah boleh, Bu. Kangen juga masakan ibu." "Oke, lusa Arga pulang cepat." Fitri memaksakan senyum. Aku menang ronde pertama. Lusa tiba. Fitri pergi pagi-pagi sekali. Aku menghabiskan hari itu bukan untuk memasak. Aku mempersiapkan ruang perang. Aku mengunci diri di ruang kerjaku. Aku menyusun semua bukti di atas meja. Aku mengaturnya seperti seorang jaksa penuntut. 1. Laporan nekropsi manis. 2. Foto sampel bubur beku, aku tidak mengeluarkannya. 3. Setumpuk tagihan utang Fitri. 4. Polis asuransi jiwa 5 miliar. Dan di tengah-tengah, laptopku sudah siap memutar video CCTV. Jantungku berdebar tak karuan. Ini lebih menakutkan daripada menghadapi Fitri. Aku akan menghancurkan hati anakku sendiri. Jam 5 sore. Aku mendengar mobil Arga masuk garasi. Dia pulang cepat. Dia masuk rumah. "Assalamualaikum." "Bu? Wah, bau apa ini?" Katanya masak. Dia masuk ke ruang kerjaku. "Bu, di sini loh, kok gelap?" Aku duduk di sana, dalam diam. "Ibu," Arga menyalakan lampu. Dan dia melihatnya. Dia melihat meja yang penuh dengan kertas-kertas. "Bu, ini apa?" tanyanya. Kebingungan. "Duduk, Arga," kataku. Suaraku serak. "Ada apa sih, Bu? Ibu bikin kaget aja. Ini kertas-kertas apa?" Dia masih tertawa kecil. "Duduk. Atau ibu tidak akan bicara." Nada suaraku membuatnya terdiam. Dia melihat keseriusan di mataku. Dia duduk di kursi di depanku. Ibu kenapa?" "Arga," aku memulai. "Ibu tahu kamu sangat mencintai Fitri." Arga mengernyit. "Iya, Bu. Tentu saja. Kenapa tiba-tiba?" "Dan ibu tahu," potongku. "Apa yang akan ibu katakan akan menghancurkan hidupmu. Tapi ibu harus melakukannya. Karena ini soal hidup dan mati." Ibu bicara apa sih?" Aku tidak menjawab. Aku mendorong map pertama ke arahnya. "Buka."
Dia membukanya. Laporan nekropsi? Ini kan punya Manis? Ibu, kenapa ibu simpan ini? Baca penyebab kematiannya, kataku. Dia membacanya. Keracunan warfarin? Racun tikus? Ya Tuhan. Jadi benar kata ibu, diracun tetangga? Bukan tetangga, Arga. Aku mendorong tumpukan kedua. Tagihan utang. Ini apa ini? Dia membacanya. Matanya membelalak. Pinjaman online? Fitri? Kartu kredit? Ini ratusan juta? 1 miliar? Koreksiku. Dia penjudi online. Enggak, Arga membanting kertas itu. Enggak mungkin. Ini fitnah. Ibu dapat ini dari mana? Ibu memata-matai istriku? Ibu benci sekali ya sama dia? Dia berdiri. Dia marah. Persis seperti yang kuduga. Ibu sudah keterlaluan. Duduk, teriakku. Ibu belum selesai. Dia tertegun. Aku tidak pernah membentaknya seperti itu. Dia duduk kembali. Gemetar. Aku mendorong amplop coklat terakhir. Yang paling mematikan. Apa ini? Desisnya. Buka. Dia merobek amplop itu. Dia mengeluarkan polis asuransi. Dia membacanya. Wajahnya, aku tidak akan pernah lupa. Warnanya hilang. Dari merah marah, menjadi putih pucat. Seputih kertas. 5 miliar, bisiknya. Ahli waris Fitri, tertanggung ibu. Dia menatapku. Matanya penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Ibu, ini apa? Ini palsu. Kan? Ini bercanda, kan? Tanda tangan ibu dipalsukan, 3,5 bulan lalu. Tepat sebelum dia mulai membuatkan bubur khusus untuk ibu. Kata, bubur khusus, itu menggantung di udara. Arga menatapku. Dia mulai menghubungkan titik-titik itu. Bubur? Bubur yang dicampur racun tikus. Arga, kataku pelan. Enggak. Dia menjerit. Enggak. Fitri enggak mungkin. Dia cinta sama ibu. Dia cinta sama aku. Dia mencintai uang 5 miliar itu, Arga. Ibu jahat. Ibu memfitnah dia. Mana buktinya? Mana bukti dia menaruh racun di bubur? Aku menatapnya. Hatiku hancur melihatnya begitu hancur. Tapi aku harus menyelesaikannya. Kamu yakin mau lihat buktinya? Aku memutar laptop ke arahnya. Kamu pikir ibu pasang penguat sinyal di dapur untuk apa? Aku menekan tombol play. Layar menyala. Itu rekaman CCTV pagi ini. Dapur kami sendiri. Arga melihat Fitri. Istrinya yang cantik. Istrinya yang tersenyum. Dia melihat Fitri mengambil mangkuk. Lalu dia melihat Fitri menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia melihat Fitri berjalan ke pot anggrek palsu itu. Itu dia mau apa? Bisik Arga. Dan dia melihatnya. Fitri mengeluarkan bungkusan kecil. Menuangkan isinya ke mangkuk bubur. Mengaduknya. Lalu tersenyum. Layar laptop memantulkan wajah Arga. Duniaku. Anakku satu-satunya. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya hancur. Dia menunduk. Tubuhnya berguncang hebat. Suara isakan yang tertahan, suara orang yang dunianya baru saja meledak di depan matanya, memenuhi ruangan. Ibu. Isaknya. Ibu maafkan Arga ibu. Dia berlutut di depanku. Dia memeluk kakiku. Kenapa dia? Aku mengelus kepalanya. Air mataku akhirnya jatuh. Dia sakit, nak, bisikku. Dia mencoba membunuh ibu. Dan dia membunuh Manis, tambahku. Arga mengangkat wajahnya. Penuh air mata. Penuh kemarahan. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Aku menarik napas. Inilah saatnya. Kita, kataku, akan menjebaknya. Arga tidak bangkit dari lantai. Dia tetap di sana, berlutut, di antara serakan kertas-kertas yang membuktikan kehancuran hidupnya. Isak tangisnya adalah suara terburuk yang pernah kudengar. Itu bukan tangisan seorang pria dewasa.
Itu adalah lolongan putus asa seorang anak kecil yang baru saja melihat ibunya dibunuh. Dan dalam skenario ini, aku, ibunya, memang hampir terbunuh. Arga, kataku, suaraku yang tadi setegas baja, kini mulai rapuh melihatnya hancur. Berdiri, nak. Kita belum selesai. Dia membunuh kucingku. Bu, bisiknya ke lantai. Dia membunuh Manis. Dia mencoba membunuh ibu, koreksiku, dingin. Arga mengangkat wajahnya. Matanya merah. Bengkak. Tapi di balik air mata itu, aku melihat sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah kulihat di mata anakku yang naif itu. Kebencian. Kebencian yang murni dan dingin. Aku yang membawanya ke rumah ini. Desisnya. Aku yang membelanya. Aku yang memarahimu saat kamu diam saja. Aku yang, ya Tuhan, aku yang membiarkannya setiap pagi. Kamu tidak tahu, kataku. Aku hampir percaya. Tapi ibu lebih kuat. Ibu mencari tahu. Sementara aku, dia tertawa. Tawa yang lebih terdengar seperti batu kering. Aku dibutakan oleh senyum palsunya. Oleh masakannya. Dia tidak bisa melanjutkannya. Dia memukul lantai. Keras. Cukup, kataku tegas. Tangisanmu tidak akan mengembalikan Manis. Tangisanmu tidak akan membuat racun di tubuh ibu hilang. Dia menatapku, kaget. Kita harus bertindak, kataku. Kita harus menjebaknya. Kita harus menangkapnya basah. Kita harus memastikan dia tidak bisa lolos barang sedetik pun. Arga menghapus air matanya dengan kasar. Dia berdiri. Goyah. Tapi dia berdiri. Apa rencananya, Bu? Tanyanya. Suaranya serak, tapi kebencian itu telah memberinya kekuatan. Dia akan pulang malam ini, kataku. Dia akan pulang dari salonnya. Dia akan kembali ke kamar ini. Dia akan tidur di sampingmu. Dan besok pagi dia akan bangun dan membuatkan ibu bubur. Wajah Arga mengeras. Tidak. Aku tidak bisa. Aku akan membunuhnya, Bu. Aku akan membunuhnya begitu dia menginjakkan kaki di rumah ini. Dan kamu akan masuk penjara? Tanyaku. Dan dia akan menang? Dia akan terlihat seperti korban? Istri malang yang suaminya tiba-tiba mengamuk? Tidak, Arga. Kita tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku menarik napas. Kita akan bermain sesuai aturannya. Kita akan memberinya satu pertunjukan terakhir. Aku mengambil ponselku. Kita butuh Lestari. Kita butuh Pak Bima. Dan kita butuh polisi. Polisi? Polisi yang bisa dipercaya. Kataku, Pak Bima pasti punya kenalan. Kita tidak bisa menelepon 110. Ini harus bersih. Aku menelepon Lestari. Aku tidak perlu banyak bicara. Arga sudah tahu. Kataku, bagaimana keadaannya? Tanya Lestari. Hancur. Tapi dia siap. Tari, kami butuh Pak Bima. Kami butuh polisi. Besok pagi, kami akan menjebaknya. Terdengar suara Lestari meneriakkan sesuatu. Lalu dia kembali. Pak Bima sedang dalam perjalanan ke kafeku. Dia akan membawa 2 rekannya. Mereka mantan polisi. Bagian reserse. Mereka tahu cara menangani ini. Mereka akan tiba di rumahmu besok pagi. Tepat jam 7. Jam 7. Ulangku. Apa rencananya? Fitri akan membuat bubur. Seperti biasa. Aku akan menerimanya. Dan saat dia menyerahkannya padaku, saat racun itu ada di tangannya, saat itulah kita bergerak. Arga, kataku, kini pada anakku. Ini bagianmu. Ini bagian tersulit. Malam ini, kamu harus bersandiwara. Sandiwara apa? Desisnya. Kamu harus normal. Kamu harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu baru pulang kerja. Kamu lelah. Kamu harus tidur di kamar itu. Di sampingnya. Tidak. Dia mundur. Tidak, Bu. Aku tidak bisa. Aku lebih baik tidur di garasi. Kamu tidur di garasi, dia akan curiga. Bentakku. Arga. Dia pembunuh berdarah dingin. Dia bukan wanita bodoh.
Jika dia curiga sedikit saja, rencananya akan gagal. Dia akan membuang racunnya. Dia akan kabur. Dan dia akan selamanya menjadi ancaman. Arga menatapku. Dia gemetar. Kamu tidak perlu menyentuhnya, kataku, melunak. Kamu bilang kamu pusing. Kamu bilang kamu mau langsung tidur. Kamu membelakanginya. Apapun. Tapi kamu harus ada di kamar itu. Jika kamu tidak ada, dia akan tahu ada yang salah. Arga mengangguk. Pelan. Baik. Baik, Bu. Akan ku coba. Bereskan ini semua, kataku, menunjuk tumpukan bukti. Sembunyikan di ruang kerjamu. Kunci. Arga mengumpulkan semua kertas itu dengan tangan gemetar. Seperti mengumpulkan potongan-potongan mayat. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Pukul 8. Aku mendengar suara mobil Fitri. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku dan Arga sedang duduk di ruang tamu. Pura-pura menonton televisi. Kami tidak menyalakan lampu. Loh? Kok gelap-gelapan? Suara cerianya memecah keheningan. Assalamualaikum. Kami tidak menjawab salamnya. Dia menyalakan lampu. Dia melihat kami. Dia melihat wajah kami. Kalian kenapa? Tanyanya. Senyumnya sedikit luntur. Kok tegang begitu? Ada apa? Mas? Bu? Arga menatapnya. Aku bisa melihat urat di lehernya menonjol. Aku cepat-cepat menyela. Tidak apa-apa, Fitri. Kami hanya baru saja bicara soal almarhum ayahnya Arga. Itu alasan yang sempurna. Fitri langsung lega. Oh astaga. Kukira ada apa. Ya sudah, ibu yang sabar ya. Mas Arga juga. Kan sudah lama. Dia berjalan ke Arga. Dia mencoba mencium pipinya. Arga menghindar. Aku capek. Aku pusing, katanya. Suaranya datar. Loh? Kamu sakit, Mas? Fitri langsung memasang wajah khawatir palsunya. Mau Fitri buatkan teh jahe? Enggak, kata Arga. Aku mau tidur. Dia berdiri dan berjalan ke lantai atas. Tanpa menoleh. Fitri tertegun. Mas Arga kenapa? Mungkin dia hanya lelah, kataku. Pekerjaan di kantor sedang banyak. Fitri menatapku. Menyelidik. Ibu juga aneh. Tidak seperti biasanya. Ibu juga lelah, kataku. Ibu masuk kamar dulu. Aku meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku tahu dia bingung. Tapi kebingungan itu bagus. Itu lebih baik daripada kecurigaan. Aku tidak tidur. Aku mengunci diri di kamar. Aku menyalakan aplikasi CCTV di ponselku. Aku menonton. Aku melihatnya. Dapur. Ruang makan. Aku melihat Arga masuk ke kamar. Dia langsung masuk ke kamar mandi. Dia tidak keluar selama setengah jam. Lalu dia keluar. Fitri sedang duduk di tempat tidur. Mas, kamu kenapa sih? Aneh banget, kata Fitri. Aku cuma capek. Fit, kepalaku pusing, kata Arga. Aku melihat anakku. Dia mengambil bantal. Dia mengambil selimut. Kamu mau kemana? Tanya Fitri. Aku tidur di sofa. Aku nggak mau ganggu kamu. Aku mungkin ngorok kalau lagi pusing. Oh ya sudah, kata Fitri. Aku melihat anakku berbaring di sofa kecil di kamar mereka. Membelakangi istrinya. Dia berhasil. Aku menghela napas. Malam merangkak. Jam 1. Jam 2. Jam 3. Aku melihat ke dapur. Gelap. Lalu, pukul 4:30 pagi. Ada gerakan. Di dapur. Itu Fitri. Dia turun diam-diam. Dia pikir semua orang tidur. Dia berjalan. Bukan ke kulkas. Bukan ke kamar mandi. Dia berjalan lurus, ke pot anggrek palsu itu. Dia mengecek sesuatu. Dia mengecek stok racunnya. Dia tidak tahu, di kamarku, aku sedang menontonnya. Dan di kamar lain, Arga sedang mendengarkan rekaman suaranya yang kukirimkan. Dia memastikan stoknya aman. Dia kembali ke atas. Aku tidak memejamkan mata. Fajar datang. Ini adalah hari penghakiman.
Pukul 6:30 pagi. Rumah ini terasa tegang. Udara begitu berat, rasanya aku tidak bisa bernapas. Aku sudah memakai daster, saksiku. Daster yang sama setiap pagi. Aku duduk di meja makan. Persis seperti biasa. Lestari baru saja mengirim pesan. Mereka sudah di depan. Di dalam mobil van hitam. Pak Bima dan 2 rekannya. Mereka akan masuk begitu Arga memberi sinyal. Sinyalnya adalah, Arga akan pura-pura pamit kerja, lalu dia akan lupa membawa dompetnya dan kembali masuk. Jantungku berdebar begitu kencang, aku takut Fitri bisa mendengarnya dari dapur. Aku mendengar langkah kaki Arga. Dia turun. Dia sudah rapi. Dia memakai kemeja kerja. Wajahnya pucat, tapi matanya setajam baja. Pagi, Bu, sapanya. Pagi, Nak, jawabku. Dia tidak melihat ke dapur. Dia duduk di meja makan. Dia mengambil koran. Pura-pura membaca. Lalu, Fitri keluar dari dapur. Dia tersenyum. Senyum malaikat mautnya. Pagi, Mas. Pagi, Bu, sapanya, ceria. Wah, tumben Mas Arga sarapan di rumah. Aku berangkat sedikit siang, kata Arga, tanpa mengangkat wajah dari koran. Ada meeting di luar. Oh. Fitri tampak sedikit kecewa karena Arga tidak memperhatikannya. Ya sudah. Ini, Bu. Dia berjalan ke arahku. Dia meletakkan mangkuk putih itu di depanku. Bubur tim spesial. Resep hari ini, Fitri tambahkan ginkgo biloba. Biar ingatan ibu makin kuat. Katanya, tertawa kecil. Aku hampir muntah. Aku menatap bubur itu. Uapnya mengepul. Bau logam. Bau kematian. Terima kasih, Nak, kataku. Suaraku bergetar. Dimakan, Bu. Selagi hangat. Dia berdiri di sana, mengawasiku. Aku melirik Arga. Arga mengangguk. Sangat pelan. Inilah saatnya. Aku mengambil sendok. Aku tersenyum pada Fitri. Kamu memang menantu terbaik yang pernah ibu miliki, kataku. Aku mengangkat sendok itu. Aku membawanya pelan-pelan ke mulutku. Ya sudah, aku berangkat dulu, Bu, kata Arga. Dia berdiri. Loh, Mas? Nggak sarapan dulu? Tanya Fitri. Nggak. Aku aduh. Arga menepuk-nepuk saku celananya. Dompetku. Dompetku ketinggalan di atas. Biar Fitri ambil. Nggak usah, kata Arga. Kamu temani ibu sarapan. Aku ambil sendiri. Arga berlari kecil menaiki tangga. Fitri kembali menatapku. Ayo, Bu. Dimakan. Aku menatap bubur itu. 1, 2, 3. Aku mendengar pintu depan terbuka. Bukan. Bukan Arga. Arga masih di atas. Cukup. Suara itu. Suara Arga. Tapi dia tidak di tangga. Dia di pintu depan. Fitri membeku. Dia menoleh. Aku menoleh. Arga berdiri di sana. Dia tidak sendirian. Pak Bima dan 2 pria lain berwajah keras, berdiri di belakangnya. Wajah Fitri. Aku tidak akan pernah bisa melukiskannya. Itu bukan kaget. Itu bukan takut. Itu adalah kehancuran total dari sebuah topeng. Senyumnya meleleh. Matanya membelalak. Mas, bisiknya. Itu siapa? Sudah selesai, Fitri, kata Arga. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Dan Fitri, dia bergerak. Dia sadar. Dia tahu. Dia bukan lari ke Arga. Dia bukan lari ke pintu. Dia menerjang meja. Dia mencoba merebut mangkuk bubur itu dariku. Jangan, teriakku. Dia mencoba membuangnya. Dia mencoba menumpahkannya ke lantai. Ini cuma bubur. Ini. Tapi Arga lebih cepat. Dia sudah menduganya. Arga menerjang Fitri, menahan tangan istrinya itu tepat sebelum menyentuh mangkuk. Jangan sentuh ibuku, raung Arga. Pak Bima dan rekannya langsung bergerak. Lepas, jerit Fitri. Suaranya berubah. Tidak lagi lembut. Kini melengking seperti sirene. Apa-apaan ini?
Mas, tolong aku. Ibumu gila. Dia menjebakku. Lepaskan dia, kata Pak Bima. Arga melepaskan cengkeramannya. Satu petugas mengamankan Fitri. Satu lagi, dengan sangat hati-hati, mengambil mangkuk bubur itu. Dia memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Barang bukti apa? Itu buburku, jerit Fitri. Bubur atau warfarin, Fitri, kataku, dingin. Dia berhenti menjerit. Dia menatapku. Matanya penuh kebencian. Kamu, desisnya padaku, tua bangka licik. 5 miliar rupiah, Fitri, kata Arga pelan. Nyawa ibuku seharga 5 miliar. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Dia mulai menangis. Air mata buaya. Mas, percaya sama aku. Aku dijebak. Ini semua rekayasa ibumu. Rekaman CCTV di pot anggrek itu juga rekayasa? Tanya Arga. Wajah Fitri pucat pasi. Sampel bubur di freezer? Hasil nekropsi manis? Utang judimu yang 1 miliar? Itu semua rekayasa ibu? Setiap kata Arga adalah paku yang menancap di peti mati Fitri. Dia tidak bisa bicara lagi. Dia hanya menatap Arga. Lalu dia menatapku. Kamu akan membusuk di neraka, katanya padaku. Kamu duluan, jawabku. Mereka membawanya. Dia tidak melawan lagi. Dia hanya kosong. Dikalahkan. Saat mereka membawanya melewati pintu, dia menoleh sekali lagi ke Arga. Kamu akan menyesal, Mas, bisiknya. Kamu tidak akan pernah menemukan wanita yang mencintaimu seperti aku. Arga hanya menatapnya. Aku tahu. Dan aku bersyukur untuk itu. Pintu tertutup. Suara borgol yang diklik. Lalu sunyi. Rumah itu sunyi. Arga berdiri mematung. Lalu, tubuhnya yang tegap itu ambruk. Dia berlutut di lantai. Di tempat yang sama persis seperti semalam. Dan dia menangis. Aku menghampirinya. Aku berlutut di sampingnya. Aku memeluk anakku. Sudah selesai, nak, bisikku. Sudah selesai. Kita aman. Setahun kemudian. Pengadilan itu seperti neraka. Fitri mencoba segalanya. Dia bilang dia depresi. Dia bilang aku mertua yang kejam. Dia bilang dia dijebak. Tapi bukti tidak bisa berbohong. Polis asuransi 5 miliar. Rekaman CCTV harian. Sampel bubur yang identik dengan racun di tubuh manis. Laporan utang judinya. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Arga, dia hancur. Tapi manusia terbuat dari baja yang lentur. Dia hancur, tapi dia tidak patah. Dia menceraikannya, tentu saja. Dia menjual rumah itu. Rumah yang penuh kenangan buruk. Kami pindah. Hari ini, kami berdiri di depan sebuah bangunan baru. Sebuah galeri seni kecil yang cantik di jalanan Bandung yang teduh. Arga memotong pitanya. Di atas pintu, ada papan nama yang terbuat dari kayu. Galeri Manis. Arga tersenyum padaku. Senyum tulusnya yang pertama dalam setahun. Untuknya, katanya. Untuknya, balasku. Sebagian keuntungan galeri ini kami dedikasikan untuk Yayasan Penyelamat Hewan Liar. Aku menatap gedung itu. Aku menghirup udara pagi Bandung yang segar. Tidak ada lagi bau logam. Tidak ada lagi bau ketakutan. Aku bebas. Akhirnya, aku benar-benar bebas.